Ya baik, untuk sistem belajar ke depan gimana Pak Kabit? Iya, kami Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini untuk 3 bidang pendidikan PLS, pendidikan dasar, SD dan juga SMP, kami sudah mempersiapkan skenario untuk tahapan nantinya ketika regulasi pemerintah terkait dengan pemberlakuan dan pelaksanaan new normal di tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2020-2021 ini akan dilaksanakan. Karena itu Dinas Pendidikan jauh-jauh hari kami sudah menyiapkan langkah-langkah skenarionya. Yang pasti masyarakat luar sudah banyak bertanya-tanya dan menunggu kurang lebih 2 bulan. Kita saat ini sudah akan masuk pada bulan yang ketiga, dan ini adalah masa nantinya anak-anak atau siswa sekolah baik SD maupun SMP ada dalam kondisi libur semester dan juga libur kelulusan untuk siswa di kelas yang terakhir. Tetapi persiapan nantinya juga untuk masuk tahun ajaran baru ini sudah kami atur. Landasan yang kami gunakan saat ini terkait dengan persiapan new normal itu edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan di masa darurat COVID-19. Sambil kami juga yang pasti menunggu regulasi-regulasi yang baru penetapan baik pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun oleh pemerintah daerah terkait dengan penetapan-penetapan protokol dalam kelangsungan pembelajaran di tahun ajaran yang baru. Yang pasti akan berbeda situasi ketika belajar normal dengan belajar di kondisi new normal. Mengapa saya katakan berbeda? Karena yang biasanya misalnya siswa maupun guru dan pegawai sekolah masuk ke lingkungan sekolah dengan tidak ada kekhawatiran, tetapi nanti di tahun ajaran baru ketika guru, pegawai maupun siswa masuk ke lingkungan sekolah itu semua melalui tahapan seperti tes suhu tubuh, kemudian disiapkan tempat cuci tangan baik di pintu gerbang masuk maupun di setiap ruang kelas itu disiapkan tempat cuci tangan. Siswa yang dalam kondisi normal satu rombongan belajar, kalau SD 28 sampai 30 siswa dan SMP dalam kondisi normal itu 32 sampai 34, ini akan kami buat menjadi 2 shift gitu. Jadi ada shift 1 dan ada shift 2. Shift 1 itu akan belajar atau bersekolah pada hari Senin, Rabu dan Jumat, sedangkan shift 2 akan belajar pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Nah, kemudian kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas juga sudah diedukasikan kepada guru sehingga benar-benar guru maupun siswa menerapkan protokol kesehatan di mana semua siswa harus menggunakan masker, guru juga harus menggunakan masker dan tidak ada sentuhan antara guru dan siswa. Kegiatan seperti kegiatan biasanya kalau di proses belajar mengajar ada jeda untuk istirahat siswa, kami tiadakan. Jadi tidak ada jam istirahat. Jam istirahat hanya digunakan oleh peserta didik untuk makan dan minum dengan makanan dan minuman yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Jadi di sini kami juga nantinya membatasi adanya penjual atau kantin sekolah yang beroperasi untuk menyediakan makanan. Di sini kami batasi. Nah, sehingga memang betul-betul
pada saat jam istirahat itu tidak ada anak-anak yang keluar kelas kemudian lari berteman dan ada gesekan-gesekan yang lain, tetapi mereka benar-benar pada jam istirahat itu hanya menikmati jajanan atau makanan ringan yang disiapkan oleh orang tua dari rumah. Dan kemudian setelah nantinya sekolah usai, kami juga mengedukasikan kepada pihak sekolah dalam hal ini untuk membersihkan ruang belajar dengan melakukan penyemprotan. Setiap harinya itu akan dilakukan oleh sekolah. Untuk panitia sendiri, kalau tidak salah yang diakomodir oleh dinas itu baru kali ini, Pak? Iya, jadi untuk panitia penerimaan siswa baru diakomodir oleh Dinas Pendidikan itu memang baru pertama kali. Kenapa? Karena kita merujuk pada Surat Edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 berkaitan dengan pencegahan COVID 2019. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencoba untuk membentuk panitia penerimaan siswa baru dalam hal bagaimana menyusun mekanisme penerimaan siswa baru, yang kemudian panitia telah membuat sebuah aplikasi yang disebut dengan aplikasi penerimaan siswa baru di tahun 2020. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat, dalam hal ini orang tua peserta didik maupun stakeholder, agar kiranya dapat mendukung program-program yang sudah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan penerimaan siswa baru di tahun 2020. Sekolah SD. Untuk pendaftaran siswa baru di SMP itu dilakukan secara kolektif oleh kepala sekolah SD masing-masing sekolah asal. Aplikasi ini apakah berlaku di seluruh daerah, Pak? Aplikasi ini hanya berlaku untuk seluruh sekolah, secara khusus di Kabupaten Halmahera Utara. Hanya untuk Kabupaten Halmahera Utara. Jadi ide ini dimunculkan oleh Dinas Pendidikan juga ya? Iya, ide ini dimunculkan terkait dengan surat edaran Menteri yang mengatur tentang PDB. Jadi belum tentu juga bahwa aplikasi ini berlaku di kabupaten lain ya? Iya. Sejauh ini ada informasi yang didapat bahwa ada aplikasi ini di daerah lain? Sampai saat ini kami belum Belum dengar. belum